Seven Hearts Beat. Pada suatu malam, Sanemi Obanai dan dua orang prajurit pemburu iblis tengah serius mengintai sebuah kastil tua terbengkalai. Dikarenakan sudah sangat usang dan ditinggalkan para manusia, kastil itu pun menjadi markas persembunyian para iblis. Kedua prajurit pun berkata bahwa para warga telah diculik oleh iblis dan menghilang entah kemana. Parahnya lagi, hari ini seorang wanita juga dikabarkan telah menghilang tanpa jejak. Untungnya mereka semua masih belum terlambat, karena saat itu juga muncul sesosok iblis yang kabur menuju kastil sembari membawa seorang wanita. Tentu saja para pemburu segera bergerak cepat untuk mengejar iblis itu. Iblis itu pun menyadari kalau dia tengah dibuntuti, namun dia tidak peduli dan menghilang begitu saja di dalam kastil. Di lantai terbawah kastil terbengkalai ini, ternyata para pemburu iblis telah disambut oleh banyak sekali iblis. Ketika seekor iblis berusaha menyerang salah seorang prajurit, saat itu juga Obanai langsung menebas leher iblis dan menghabisi iblis tersebut. Sanemi pun tidak tinggal diam. Dia lantas melesatkan tebasannya hingga membuat para iblis pertumbangan dalam sekali serang. Kedua penyandang gelar Hasira itu berhasil mengalahkan puluhan iblis dalam waktu singkat. Dikarenakan kondisi tidak memungkinkan, Obanai memerintahkan kedua prajurit pemburu iblis untuk segera pulang dan menyerahkan semua urusan di sini padanya. Keduanya pun beranjak pergi setelah Sanemi menegaskan bahwa mereka hanyalah beban dalam pertempuran ini. Walau suasana kastil ini cukup mencurigakan, namun Sanemi dan Obanai segera bergerak setelah mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita. Sanemi pun mengeluarkan teknik pernafasan angin keduanya untuk membersihkan para iblis yang menghalangi jalannya. Walau hanya dengan sekali tebasan, namun teknik pedang tersebut benar-benar sangat luar biasa. Obanai pun tidak mau kalah. Dia melepaskan teknik pernafasan ular kelimanya, di mana serangan itu menebas setiap leher iblis dengan sangat akurat. Melihat kekuatan Sanemi dan Obanai, iblis penculik wanita itu langsung sadar bahwa kedua pemburu iblis tersebut adalah Hasira. Dia pun segera lari menjauhi kedua Hasira tersebut. Sanemi terus berlari mengejar iblis penculik, sambil menebas beberapa iblis yang mendatanginya. Sanemi dan Obanai kini tiba di luar kastil. Mereka pun didatangi oleh banyak pasukan iblis yang ada di atas kastil. Obanai meminta Sanemi agar segera bergegas menyelamatkan si wanita, sementara dirinya sendiri akan menahan para iblis yang ada. Sanemi pun tidak mau membuang waktu. Dia lantas menaiki puncak kastil untuk menghadapi iblis penculik beserta pasukan iblis yang tersisa. Melihat kekuatan Sanemi yang sangat mengerikan, iblis penculik itu pun benar-benar sangat terpojok. Iblis itu lantas melemparkan wanita itu dari atas atap yang tinggi. Namun untungnya langsung ditangkap oleh Obanai. Kedua Hasira itu pun berlari mengejar iblis penculik karena iblis tersebut berupaya melarikan diri dengan memasuki lubang besar di atap kastil. Ketika Sanemi dan Obanai terjun memasuki lubang atap kastil tersebut, mereka berdua langsung terkejut karena menyaksikan pemandangan yang tidak biasa, di mana di sana terdapat hamparan kota aneh yang dipenuhi oleh para iblis. Faktanya, mereka telah memasuki Infinity Castle yang biasa digunakan rapat oleh para iblis tingkat atas dan juga Muzan. Iblis penculik pun tersenyum dan dia langsung hilang dalam sekejap mata saat Sanemi hendak menusuknya. Sanemi dan Obanai pun kembali ke dunia nyata dengan berbagai pertanyaan yang begitu sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Kanao nampak kembali setelah menyelesaikan suatu misi. Dia pun melaporkan hasil pelaksanaan misi tersebut pada gurunya yaitu Shinobu. Sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa Tokito, Mitsuri, Tanjiro, dan yang lainnya telah berhasil mengalahkan dua iblis bulan atas, dan Nezuko yang bisa menaklukkan sinar matahari, sehingga bisa membuat dia kebal terhadap sinar matahari. Hal itu pasti akan menjadi perubahan besar di masa depan. Shinobu yakin kalau Muzan akan mengerahkan banyak pasukan iblisnya untuk menangkap Nezuko. Tentu saja semua itu dilakukan agar Muzan kebal terhadap sinar matahari.
Sesaat kemudian, Shinobu meminta Kanao untuk menjaga Nezuko karena dia harus menghadiri undangan rapat darurat di kediaman Ubuyashiki. Di waktu yang sama, Tanjiro tengah beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah pertarungan di desa penempa pedang. Seseorang pun menjelaskan bahwa warga desa penempa pedang saat ini sedang bekerja keras untuk merelokasi kampung mereka. Pasukan pemburu iblis membangun beberapa kampung kosong untuk berjaga-jaga. Jika nantinya ada permasalahan seperti ini lagi, maka akan memudahkan para warga mengungsi atau berpindah kampung baru dan membuat para iblis kebingungan. Dia lantas menyampaikan bahwa Tanjiro tidak sadarkan diri selama seminggu, sementara Mitsuri dan Tokito mulai sadarkan diri pada hari kedua dan mereka sudah bisa pulih sepenuhnya di hari yang ketiga. Namun terlepas dari itu semua, para pemburu iblis diminta agar lebih waspada dikarenakan mungkin kan terjadi banyak hal ke depannya. Di kediaman Ubuyashiki, seluruh Hashira telah berkumpul untuk rapat dadakan tersebut. Setelah sedikit berbincang-bincang tentang kejadian di desa penempa pedang, Nona Amane pun datang memasuki ruangan rapat. Amane menjelaskan bahwa pada rapat Hashira kali ini, dia akan mewakili Sang Tuan Besar atau Kagaya Ubuyashiki. Dia juga menjelaskan bahwa untuk seterusnya, Ubuyashiki tidak mungkin bisa menghadiri rapat dikarenakan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Para Hashira terkejut mendengarkan kabar ini, tapi mereka senantiasa berdoa agar Ubuyashiki bisa bertahan lebih lama. Amane pun membuka rapat dengan menjelaskan status iblis Nezuko yang kebal terhadap sinar matahari. Sudah bisa dipastikan Muzan akan mengincar Nezuko demi mendapatkan kekuatan unik tersebut. Amane melanjutkan ketika bertarung melawan iblis bulan atas peringkat 4 dan 5 di desa penempa pedang, Mitsuri dan Tokito berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis di tubuhnya. Sejak zaman Sengoku ada beberapa pendekar ilmu pernafasan pertama yang hampir mengalahkan Muzan. Mereka semua mempunyai tanda pemburu iblis, layaknya Mitsuri dan Tokito. Walau cerita ini terdengar seperti legenda, namun ini adalah fakta yang benar-benar terjadi. Semuanya pun agak terkejut mendengarkan kabar ini. Sanemi pun bertanya, mengapa hal sepenting ini harus disembunyikan? Amane lantas menjawab bahwa banyak orang yang menyiksa diri karena tidak bisa memunculkan tanda pemburu tersebut. Ada banyak sekali rumor tentang tanda pemburu iblis, namun satu hal yang pasti ketika seorang pemilik tanda pemburu iblis muncul, maka orang-orang di sekitarnya juga akan memiliki tanda tersebut. Dan orang pertama yang memiliki tanda tersebut di generasi sekarang adalah Tanjiro Kamado, yang bukan seorang Hashira. Sayangnya Tanjiro sendiri tidak memahami bagaimana tanda pemburunya bisa bangkit. Amane pun berharap Mitsuri dan Tokito bisa memberikan penjelasan serta mengajarkan pada semuanya tentang cara memunculkan tanda itu. Mitsuri pun sangat bersemangat dalam memberikan penjabaran yang asal-asalan, hingga membuat semua orang malah semakin kebingungan. Berbeda sekali dengan Tokito, di mana pemuda itu bisa memberikan penjabaran yang jelas dan lugas. Awalnya Tokito tidak menyadari tanda pemburu iblisnya bangkit, kala itu dia memikirkan beberapa hal yang tidak biasa saat pertarungan tengah berlangsung. Jika persyaratan itu dipenuhi, mungkin semua orang bisa membangkitkan tanda pemburu iblisnya masing-masing. Kala itu, Tokito diracuni iblis dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia pun menggunakan teknik pernafasannya untuk memperlambat peredaran racun. Amarah Tokito tiba-tiba meledak saat menyaksikan Kotetsu hendak dihabisi musuh. Hal ini membuat detak jantung Tokito meningkat hingga melebihi 200 per menit. Tubuhnya pun terasa panas membara dengan suhu di atas 39 derajat. Kondisi ini benar-benar membuat Tokito seperti berada di ambang kematian. Untuk saat ini membangkitkan tanda pemburu iblis adalah prioritas utama bagi para Hashira. Sebelum pergi, Amane menjelaskan tentang konsekuensi dari latihan pembangkitan tanda pemburu iblis, di mana penjelasan itu membuat beberapa Hashira nampak sangat terkejut. Beberapa saat kemudian Giyu berpamitan pergi karena dia merasa sudah tidak ada urusan di tempat ini. Tidak adanya penjelasan yang jelas dari Giyu tentu saja membuat para Hashira berusaha menahannya.
Namun saat Sanemi yang marah kepada Gyu dan hendak ingin menghentikan Gyu dengan kekerasan, saat itu juga Gyomei menepukkan kedua tangannya hingga menghasilkan tekanan yang sangat luar biasa dan membuat para Hashira terdiam. Sambil mengucurkan air matanya, Gyomei meminta semuanya duduk tenang dan melanjutkan pembicaraan. Di sisi lain, Zenitsu terlihat baru pulang setelah menyelesaikan misinya. Di luar dia bertemu oleh para perawat, yang dia kira para cewek-cewek ini telah kesepian karena tidak ada dia di sana. Tentu saja dengan santai, mereka menjawab kalau mereka tidak kesepian. Tiba-tiba, Nezuko mengintip keluar sambil mengucapkan selamat datang. Melihat itu Zenitsu sangat terkejut, karena Nezuko bisa berbicara dan bisa berjalan di bawah sinar matahari. Dengan sangat senang Zenitsu memegang tangan Nezuko dan mengajaknya menikah. Namun tiba-tiba Nezuko mengucapkan, "Selamat datang Inosuke." Hal itu seketika membuat Zenitsu sangat marah kepada Inosuke, karena ternyata Inosuke telah mengajari Nezuko untuk selalu mengingat namanya. Kembali pada Tanjiro, di mana siang itu dia dikunjungi oleh Haganezuka. Haganezuka terlihat gemetaran setengah mati setelah bekerja mengasah pedang Tanjiro. Dia menyerahkan pedang Tanjiro dengan hati-hati. Tentu saja Tanjiro sangat senang dan berterima kasih kepada Haganezuka karena telah menanamkan palang pelindung pedang Rengoku. Saat Tanjiro membuka pedang tersebut, dia dibuat sangat tercengang dikarenakan warna hitam pedang tersebut terlihat begitu pekat. Haganezuka berkata bahwa pedang tersebut memiliki kualitas terbaik, bisa dipastikan mantan pemiliknya adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Haganezuka marah-marah kepada Tanjiro karena Tanjiro malah menggunakan pedang itu di saat Haganezuka belum selesai menempanya. Hal itu membuat Haganezuka harus menempanya dari awal lagi. Haganezuka pun setelahnya pergi meninggalkan Tanjiro. Ternyata sedari tadi Genya dirawat dalam satu ruangan bersama Tanjiro. Tanjiro pun meminta maaf karena Genya agak terganggu dengan kedatangan Haganezuka tadi. Sedetik kemudian Inosuke tiba-tiba muncul sambil menghancurkan jendela kamar. Semuanya pun begitu kaget melihat kelakuan Inosuke yang sangat ugal-ugalan. Inosuke langsung berkoar-koar bahwa sebentar lagi akan ada kegiatan latihan bersama untuk meningkatkan kekuatan. Hal ini pun membuat genennya semakin tidak nyaman dan ingin segera pindah kamar saja. Kembali pada para Hashira di mana mereka telah menyelesaikan susunan rencana untuk melatih anggota pasukan pemburu iblis. Gyome pun mengusulkan kalau pelatihan ini bisa dimulai 3 hari lagi. Semuanya harus berpacu dengan waktu, apalagi mereka semua tidak mengetahui apa rencana Kibutsuji Musan selanjutnya. Setidaknya dengan bergerak lebih cepat, mereka bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Momen ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, demi memperkuat seluruh pasukan pemburu iblis dalam waktu singkat. Seluruh Hashira pun menyetujui usulan Gyomei untuk mengadakan pelatihan Hashira. Gyomei juga meminta bantuan pada mantan Hashira untuk memaksimalkan pelatihan. Masing-masing Hashira akan memberikan pelatihan khusus kepada seluruh prajurit pembasmi iblis. Namun, yang masih menjadi masalah adalah Gyu sang Hashira air, yang malah pergi tanpa memberikan penjelasan apapun. Lalu, Zenitsu menjenguk Tanjiro. Zenitsu bercerita dia begitu kesal karena tidak memiliki waktu untuk bersantai. Dia juga lemas duluan karena dipaksa mengikuti pelatihan Hashira. Namun Tanjiro malah sebaliknya. Dia sangat antusias karena latihan tersebut adalah jalan pintas untuk memperkuat diri. Jika melawan orang yang lebih kuat, maka kesempatan untuk menyerap ilmu jauh lebih cepat. Reaksi optimis Tanjiro membuat Zenitsu semakin kesal. Dia pun menggigit kepala Tanjiro dan mengancam tidak mau berteman lagi dengannya. Ketika Zenitsu beranjak pergi, Tanjiro pun segera berterima kasih karena sebelumnya Zenitsu pernah mengajarkannya teknik pernafasan petir. Hal ini pun membuat Tanjiro berhasil memenggal kepala Hantengu. Walau sebelumnya kaki Tanjiro hampir tidak bisa digerakkan, untungnya dia masih bisa melancarkan serangan yang pernah diajarkan oleh Zenitsu. Zenitsu sangat senang dengan pujian itu, dia pun begitu sumringah dan berharap Tanjiro bisa segera sembuh. Pada esok siangnya, Tengen Uzui nampak melatih para pasukan pemburu iblis sambil marah-marah. Dia sangat kesal
karena para pemuda di hadapannya itu begitu lemah dan kurang bersemangat. Para pasukan pun dibuat ampun-ampun hingga tidak sanggup melanjutkan latihan. Uzui sengaja melakukan hal ini agar para pemburu iblis terbiasa berlatih keras, karena jika dilatih oleh Hashira yang masih aktif, maka porsi latihan para pasukan akan semakin berat. Dan benar saja terlihat para pasukan dihempaskan dengan begitu brutal oleh Sanemi. Sanemi pun benar-benar kesal jika hanya berlatih seperti ini, dia tidak mungkin bisa meningkatkan suhu tubuhnya. Di sisi lain, Mitsuri membuat para pemburu sangat amat takut dan kesakitan dengan teknik pelatihan kelenturan tubuh. Serangan bertubi-tubi dari Obanai dan Tokito membuat nyali para pemburu iblis langsung ciut seketika. Gyomei pun meminta para pasukan bisa bertahan di dalam gempuran air terjun yang kuat. Sayangnya satu demi satu para pemburu iblis itu nampak pingsan dan terseret air. Demi membasmi para iblis, demi rekan-rekan yang telah tiada, dan demi semua orang yang masih hidup. Para pasukan pemburu iblis harus sabar melalui latihan berat ini. Di hadapan Ubuyashiki, Amane menyampai bahwa para Hashira telah memulai pelatihan bagi anggota pasukan sebagai dasar persiapan pertempuran selanjutnya. Semua itu dilakukan hanya untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan. Sayangnya kondisi kesehatan Ubuyashiki terlihat semakin parah, tapi dia berterima kasih kepada Amane. Karena selama ini, Amane selalu merawat dan membantunya. Sementara itu, di suatu tempat yang sangat tersembunyi, Tamayo tiba-tiba didatangi oleh seekor gagak. Burung itu pun berkata, kalau dia adalah utusan Kagaya Ubuyashiki, dia bisa menemukan tempat ini berkat koneksi antar para manusia. Walau gagak ini sangat terlatih, tapi faktanya dia hanyalah seekor burung. Si gagak pun meminta Tamayo tenang karena dia tidak berniat menyakiti siapapun. Namun burung ini sadar bahwa dia masih belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Tamayo. Dia pun membeberkan alasan utamanya menemui Tamayo, di mana dalam pasukan pemburu iblis, ada orang yang memiliki pengetahuan tentang tubuh iblis dan farmakologi, yaitu Shinobu. Pihak pasukan pemburu iblis meminta Tamayo bekerja sama dalam memeriksa perubahan Nezuko bersama Shinobu. Pemasukan pemburu iblis mengajak Tamayo bekerja sama untuk mengalahkan Muzan. Tamayo pun sangat terkejut ketika si gakak mengundangnya pergi menuju kediaman Ubuyashiki. Wanita itu sungguh tidak menyangka kalau iblis seperti dirinya malah diundang ke markas besar pasukan pemburu iblis, dan film pun bersambung. Jika kalian menyukai cerita film ini, silahkan nonton part selanjutnya ya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.